Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas RA Pengolahan Limbah Agroindustri. Di sini kami akan memaparkan tugas besar kami dalam mata kuliah Pengolahan Limbah Agroindustri dengan judul Analisis Penanganan Limbah Cair Industri Tahu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan menggunakan metode fitoremediasi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novita Lailatul Romadia selaku moderator dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Giovanni Bimantiogi, Muhammad Hilmi Fatiniam, Emi Evanika, Anastasia, dan Monica Melikontri Sihombi. Adapun yang melatar belakangi penanganan limbah cair di antaranya adalah limbah cair tahu merupakan salah satu limbah yang dapat mencemari lingkungan perairan. Limbah cair tahu ini mengandung sejumlah bahan-bahan organik, di antaranya seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia. Hasil samping limbah cair ini akan meningkatkan kadar BOD, COD, dan TSS di dalam suatu perairan. Tujuan dilakukan analisis penanganan limbah cair tahu ini adalah untuk mengetahui potensi, prinsip kerja, dan pengaruh dari metode fitoremediasi dalam penurunan jumlah polutan limbah cair yang dihasilkan pada produksi tahu. Kita akan membahas metodologi yang digunakan. Yang pertama yaitu penyiapan sampel limbah cair. Sampel limbah diambil dari pembuangan limbah cair industri tahu Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Limbah cair diambil dari proses pencucian bahan baku, perendaman bahan baku, proses pendukung, pencetakan, dan pencucian alat yang ditampung pada pukul 9 hingga 5. Yang kedua yaitu penyediaan tanaman eceng gondok. Tanaman yang digunakan yaitu tanaman eceng gondok yang diambil secara langsung dari sekitar sungai Jalan Padat Karya, Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Tahap pertama yang dilakukan yaitu aklimatisasi eceng gondok yang memiliki tujuan untuk mengatur kondisi tanaman agar dapat beradaptasi dengan kondisi air limbah yang akan diolah. Tanaman eceng gondok yang digunakan memiliki spesifikasi dengan kriteria jumlah daun 3 hingga 6 helai. Sampel limbah cair industri tahu Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan sebanyak 5 liter eceng gondok dengan ukuran, umur, dan jumlah yang sama yang telah diaklimatisasi diletakkan dalam bak yang telah diisi limbah cair dengan penutupan wilayah sebesar 90% untuk mengoptimalkan hasil pengurangan polutan hingga memenuhi batas baku mutu yang telah ditentukan. Waktu kontak yang digunakan adalah 1-1 hari. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Hasil fitoremediasi dengan menggunakan tanaman eceng gondok didapatkan penurunan kadar BOD dan COD terlihat pada tabel di sebelah kiri. Penurunan konsentrasi BOD dan COD ini disebabkan oleh proses dekomposisi senyawa organik dan bahan organik yang terkandung di dalam limbah cair tahu yang diserap oleh tanaman eceng gondok. Pada tabel di sebelah kanan terjadi penurunan kadar TSS sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Penurunan tersebut disebabkan oleh mekanisme tanaman air dalam bioremediasi, yaitu terjadinya proses fitodegradasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setelah 14 hari perlakuan fitoremediasi terbukti menurunkan pH limbah cair sampai berkisar pada angka 6-9. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2014 untuk dapat dibuang ke lingkungan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode fitoremediasi memiliki potensi yang optimal dalam penggunaan tanaman air untuk dekontaminasi limbah, penurunan jumlah polutan limbah,
serta masalah-masalah pencemaran lingkungan lainnya. Tanaman eceng gondok dapat digunakan sebagai tumbuhan dalam teknologi fitoremediasi karena memiliki kemampuan dalam menyerap kontaminan. Berdasarkan kajian literasi, fitoremediasi menggunakan tanaman eceng gondok efektif untuk mereduksi limbah industri tahu, serta dapat menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS yang terkandung dalam air limbah, dan mampu menyesuaikan pH baik itu menaikkan maupun menurunkan pH air menjadi sekitar 6-9, sesuai standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2014. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 5 terkait tugas besar kami dalam mata kuliah pengolahan limbah agroindustri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.